Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heldayanti, Stambuk G701-18-215, kelompok 8 dari kelas D. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang diare. Diare adalah defekasi encer lebih dari 3 kali sehari dengan atau tanpa darah atau berlendir dalam feses. Diare disebabkan oleh faktor infeksi, malabsorpsi, atau gangguan penyerapan zat gizi, makanan, dan psikologis. Faktor risiko diare yaitu jarang mencuci tangan setelah ke toilet, jarang membersihkan dapur, tidak mencuci tangan dengan sabun. Penyebab diare itu alergi makanan, penyakit usus, pasca operasi batu empedu. Gejala diare, feses lembek dan cair, nyeri dan kram perut, mual dan muntah, nyeri kepala, haus terus-menerus, darah pada feses. Komplikasi diare yaitu dehidrasi ringan hingga berat, sepsis, malnutrisi, ketidakseimbangan elektrolit, kulit di sekitar anus mengalami iritasi karena pH tinja yang asam. Pengobatan diare itu konsumsi banyak cairan untuk menggantikan kehilangan cairan, pemberian obat yang dapat melawan infeksi bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rodatul Jannah, Stambuk G701-18073 dari kelompok 8 kelas D. Jadi untuk pembahasan selanjutnya saya akan membahas mengenai pengobatan dari diare. Jadi ada beberapa kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi diare. Yang pertama itu dari kelompok kemoterapeutika. Nah, kelompok kemoterapeutika ini digunakan untuk terapi kausal, di mana terapi kausal ini merupakan terapi dengan menghilangkan atau meniadakan penyebab dari terjadinya penyakit tersebut. Nah, seperti kita ketahui bahwa diare ini salah satunya disebabkan oleh adanya infeksi bakteri ataupun toksin bakteri. Jadi dengan terapi ini itu dilakukan pemberantasan pada bakteri penyebab diare. Nah, misalnya dengan pemberian antibiotika, kemudian sulfonamida ataupun dari senyawa quinolone. Nah, yang kedua ini ada dari kelompok obstipansia. Berbeda dengan yang pertama melihat langsung dari penyebabnya, obstipansia ini ditujukan untuk terapi simptomatik, yaitu mengurangi gejala atau menurunkan keluhan dari diare itu sendiri. Jadi terbagi lagi menjadi 3 untuk obstipansia. Yang pertama itu ada zat penekan peristaltik. Jadi sesuai dengan namanya, pemberian zat ini akan memperlambat gerakan peristaltik usus. Nah, jadi kan pada penderita diare ini gerakan peristaltik itu bertambah cepat. Jadi adanya zat ini itu akan memperlambat sehingga akan memperlama waktu reabsorpsi air dan juga elektrolit. Nah, contoh dari obat ini yaitu dari derivat petidin atau disulfiramid, kemudian juga ada antikolinergik seperti atropin dan ekstrak beladon. Kemudian yang kedua dari kelompok obstipansia ini yaitu ada astringen. Astringen ini merupakan zat yang bekerja dengan menciutkan selaput lendir. Contohnya itu senyawa tanin. Nah, senyawa tanin ini merupakan senyawa metabolit sekunder yang dapat ditemukan pada beberapa tanaman. Salah satu contohnya itu dapat ditemukan pada daun jambu biji. Kemudian yang ketiga, jadi yang ketiga dari kelompok obstipansia ini itu adalah adsorben. Adsorben ini merupakan zat-zat yang dapat menyerap racun baik dari bakteri maupun makanan. Jadi contoh dari adsorben ini seperti karboadsorben, kemudian ada kaolin dan ada pektin. Nah, kemudian setelah kemoterapeutika, obstipansia ada kelompok ketiga yang namanya antispasmolitik. Sesuai dengan namanya, ini berasal dari kata spasme atau kejang. Dan kemudian anti
berarti bekerja secara berlawanan. Jadi antispasmoditika ini merupakan zat yang dapat mengurangi atau mencegah terjadinya kejang perut yang dapat menyebabkan nyeri perut pada penderita diare. Contoh obatnya itu seperti papaverin dan juga hyosin butil bromida. Nah, kemudian yang keempat, pada pengobatan diare itu dapat diberikan ORS atau oral rehydration salt. Jadi ORS ini biasa kita kenal dengan nama Oralit. Jadi pada penderita diare itu kan terjadi penurunan cairan tubuh yang banyak. Jadi baik itu air ataupun elektrolit lainnya, mineral itu ikut terkuras. Nah, ini dapat menyebabkan terjadinya dehidrasi. Dehidrasi ini dapat berbahaya dan berakibat fatal jika tidak diatasi. Jadi pemberian oral rehydration salt atau Oralit ini itu akan sangat berguna untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Nah, untuk Oralit ini dapat kita buat dengan menggunakan gula dan garam. Jadi disebut juga dengan larutan gula dan garam. Dengan cara untuk pembuatan mandirinya itu dengan mencampurkan 1 sendok makan gula atau kurang lebih sekitar 20 gram dan juga 1 sendok teh garam kurang lebih 3 gram dalam 1 liter air matang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai obat yang digunakan pada percobaan uji aktivitas anti diare. Jadi pada percobaan ini itu digunakan obat loperamid. Nah, loperamid ini memiliki indikasi untuk digunakan pada pengobatan diare kronis dan juga diare akut. Nah, untuk dosisnya sendiri, pada diare kronis untuk orang dewasa diberikan dalam bentuk larutan oral itu 4 hingga 8 mg per hari dalam bentuk dosis terbagi dan disesuaikan dengan tingkat keparahannya. Nah, untuk dosis maksimalnya itu sebanyak 16 mg per harinya. Sedangkan untuk pengobatan diare akut pada orang dewasa, jika diberikan dalam bentuk tablet, itu awalnya 4 mg, kemudian diikuti dengan 2 mg setelah pelepasan tinja atau setelah buang air besar. Kemudian untuk dosis lazimnya itu 6 hingga 8 mg per hari, dan untuk dosis maksimalnya itu 12 mg per hari. Sedangkan dalam bentuk larutan oral, itu sama, diberikan 4 mg pada awalnya, diikuti dengan 2 mg setelah pelepasan tinja, sedangkan untuk dosis maksimalnya itu 16 mg per hari. Kemudian untuk dosis anak-anak, itu untuk anak-anak yang berusia 12 tahun atau lebih dari 12 tahun, dosisnya sama dengan dosis penggunaan dewasa. Kemudian untuk anak-anak umur 4-8 tahun, itu diberikan sebanyak 1 mg, 3-4 kali sehari hingga 3 hari. Kemudian untuk anak-anak umur 8-12 tahun, itu diberikan 2 mg, 4 hingga 5 kali sehari hingga 5 hari. Nah, jika tidak ada perbaikan klinis selama 2 hari, segera selidiki penyebab diarenya. Nah, kemudian untuk mekanisme kerja dari loperamid. Jadi loperamid ini bekerja sebagai agonis opioid atau berikatan langsung dengan reseptor opioid di dinding usus, sehingga dapat mengurangi gerakan peristaltik usus dan juga dapat memperlama waktu transit sehingga terjadi penyerapan air dan elektrolit yang meningkat. Kemudian untuk efek samping dari penggunaan loperamid itu yang signifikan dapat terjadi itu seperti ileus, kemudian konstipasi, distensi perut, sakit perut, tinja berdarah, ataupun terjadi takikardia ventrikal. Nah, untuk farmakokinetik dari loperamid, yang pertama untuk absorpsi atau penyerapannya. Jadi loperamid ini buruk diserap di saluran pencernaan dan memiliki bioavailabilitas sebesar 0,3%. Sedangkan untuk distribusinya, loperamid ini buruk didistribusikan ke otak, kemudian melalui ASI tapi dalam jumlah yang kecil, dan untuk ikatan protein plasmanya ini sebesar 95% terutama untuk albumin. Kemudian untuk metabolisme loperamid ini sebagian atau hampir sepenuhnya itu di metabolisme di hati, kemudian melewati efek metabolisme lintas pertama yang signifikan. Dan untuk ekskresinya ini sebagian besar diekskresikan melalui feses dan dapat juga melalui urin, dan waktu paruhnya ini selama 10 jam. Kemudian penggunaan loperamid ini perlu diperhatikan. Yang pertama itu untuk pasien dengan glaukoma perlu diperhatikan, kemudian pasien dengan AIDS, pasien dengan obstruksi leher kandung kemih, obstruksi pilorik, retensi lambung, dan juga pasien dengan kondisi kelainan jantung.
Kemudian tidak disarankan untuk penggunaan jangka panjang dan juga dengan pasien dengan riwayat gangguan hati. Kemudian untuk ibu hamil dan menyusui itu tidak dianjurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Utami, Stambuk G701818158. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit penggunaan oleomricini pada percobaan kali ini. Oleomricini digunakan sebagai apa? Oleomricini digunakan sebagai penginduksi diare. Oleomricini di usus halus akan dihidrolisis oleh lipase menjadi gliserol, dan zat aktifnya yakni asam risinolat yang terutama bekerja di usus halus untuk menstimulasikan sekresi cairan dan elektrolit serta menstimulasikan peristaltik usus. Nah, yang kedua, norit. Norit adalah obat yang sering digunakan untuk mengobati diare. Selain oralit, diare menyebabkan seseorang buang air besar lebih banyak dari biasanya. Tekstur fase jadi lebih cair, disertai gejala sakit perut, tubuh lemah, perut kram dan kembung, bahkan mual dan muntah. Norit ini dibuat dari karbon aktif atau karbon aktifus yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan yang diaktifkan secara kimia sehingga menghasilkan arang aktif. Bahan ini memiliki kekuatan absorpsi atau penyerapan yang kuat sehingga penyerapan berbagai zat dengan mudah. Obat ini bekerja dengan membunuh, menghalangi atau menetralisis bakteri atau penyebab diare lainnya, melainkan penyerap zat berbahaya atau zat asing yang ada di pencernaan. Selain diserap, karboaktif akan membantu membuat zat asing yang diserap dianggap sebagai racun penyebab diare dari dalam tubuh bersama limbah, yaitu feses. Dengan begitu, semua zat yang menyebabkan diare akan terbuang dari tubuh bersama feses. Akhirnya, gejala diare akan hilang secara perlahan. Selain mengobati diare, obat ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan kelebihan gas di lambung atau masalah pencernaan lainnya. Obat anti diare ini bekerja tanpa mengganggu fungsi tubuh normal dan terhitung aman karena tidak akan diserap oleh tubuh melalui darah. Oke, selanjutnya cara kerja pada percobaan ini. Di sini di bagian pertama yaitu cara kerja pembuatan senyawa uji. Yang pertama yaitu kita siapkan alat dan bahan, kemudian kita gerus norit dan loperamid, terus ditimbang norit sebanyak 5 gram dan loperamid, dibuat mucilago dari 0,5 gram NaCMC. Setelah mucilago dibuat, dimasukkan norit dan di-add air sebanyak 100 ml dan digojok sampai homogen. Terus dimasukkan loperamid ke mucilago. Yang kedua, gojok sampai homogen dan add aquades pada labu ukur 100 ml. Bagian kedua yaitu cara kerja pembuatan senyawa uji. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan, ditimbang 8 ekor tikus, masing-masing kelompok mendapatkan 2 ekor tikus. Yang ketiga, diberikan oleomricini secara oral kepada masing-masing tikus sebanyak 2 ml per ekor, didiamkan 10 menit. Yang keempat, diberikan norit secara oral sesuai berat badan tikus, didiamkan selama 5 menit. Yang kelima, masing-masing tikus pada 4 kelompok tersebut diberikan senyawa tikus 1 dengan NaCMC secara oral sesuai berat badannya. Tikus 2 diberikan obat loperamid HCl secara oral sesuai berat badannya. Yang keenam, didiamkan kedua tikus tersebut selama 10 menit. Yang ketujuh, di anestesi tikus dengan ether dengan dimasukkan ke dalam toples yang berisi kapas yang telah diberikan ether. Kedelapan, setelah tikus teranestesi, dibedah tikus dan diambil dengan ususnya.
Yang kesembilan, diukur panjang tikus keseluruhan dan panjang usus tikus yang dilalui norit. Dan yang terakhir, diamati. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.